Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Doa dan harapan saya semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Yesus sebagai teladan doa dalam kehidupan kita. Mungkin setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, atau bahkan pergumulan dalam kehidupan kita. Tentunya itu juga yang pernah dialami Yesus pada saat berada di Taman Getsemani. Yesus mengalami kecemasan, Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat dalam kehidupannya. Di mana malam sebelum Yesus disalibkan, ia mengalami ketakutan yang sangat berat. Ia mengalami kesedihan secara manusiawi. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, sampai 3 kali ia berdoa dengan mengucapkan kata-kata yang sama. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu yang dikatakan Yesus. Cawan ini menerangkan seluruh penderitaan Yesus untuk mengadakan pendamaian atas dosa-dosa kita. Inilah pergumulan Yesus sebelum ia ditangkap dan disalibkan pada waktu di Taman Getsemani. Di balik ketakutan dan kecemasan yang dialami Yesus, ia tidak menghindari hal tersebut. Namun apa yang ia lakukan? Yesus menghadapinya dengan doa. Yesus meminta kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Ia menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Allah sendiri dengan mengatakan, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Artinya, Yesus tidak memaksakan kehendaknya lah yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Ketika ia berdoa, seperti yang dikatakan pembacaan kita, ia tidak memaksakan kehendaknya yang terjadi, tetapi ia menyerahkannya ke dalam tangan Allah. Dari Yesus kita belajar, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat atau bahkan sulit sekalipun, kita harus tetap berdoa. Karena dengan berdoa, kita meyakini akan adanya kekuatan yang diberikan Tuhan. Yesus menyerahkan pergumulannya kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita ke hadapan Allah. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan atau bahkan kecemasan dan ketakutan yang kita alami. Namun di balik itu, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita yang terjadi. Seperti Yesus yang mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam hidupnya. Yesus sudah memberikan teladan itu kepada kita sebagai manusia. Bagaimana kita berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, baik itu pergumulan, ketakutan, kecemasan yang kita alami hanya kepada Tuhan sendiri. Sebab Ia yang mengendalikan dan berkuasa atas hidup kita. Di sini kita sudah belajar bahwa Yesus sendiri yang adalah Allah masih tetap berdoa dalam keadaannya sebagai manusia, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Kita perlu meneladani Yesus sebagai teladan doa yang benar. Belajar dari Tuhan Yesus, saya akan tetap bertekun dalam doa. Dan saya mau untuk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan juga melakukan hal demikian. Bertekun dalam doa, menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Walaupun kadang-kadang kita masih hidup dalam kecemasan
dan ketakutan. Namun saat ini saya memilih untuk tetap berdoa seperti yang dilakukan Yesus. Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan doa itu kepada kita, oleh karenanya kita juga harus belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.